Berdasarkan data Pangkalan Data Perguruan Tinggi PDDikti, selama 10 tahun terakhir, peminat jurusan Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika atau STEM di Indonesia menurun drastis. Dari 9,9 juta mahasiswa aktif di Indonesia, 36% diantaranya adalah peminat jurusan STEM. 64% lainnya sosial humaniora atau soshum. 3 tahun terakhir angkanya terus menurun, 34% di tahun 2023, 33% di tahun 2024, dan 32% di tahun ini. Penurunan minat siswa itu berbanding terbalik dengan pekerjaan di bidang STEM di dunia tahun ini, yang masih tinggi bahkan menduduki urutan 10 besar. Berdasarkan World Economic Forum 2025, Job Growth Top 10 masih di bidang Saintek atau STEM, seperti Big Data Specialist, AI, penyimpanan data, IoT, Internet Office, dan lainnya. Jika penurunan minat terhadap STEM ini dibiarkan terus berlanjut di Indonesia, akan menciptakan jarak antara kebutuhan sumber daya manusia untuk perusahaan dengan jumlah lulusan linier yang tersedia. Akibatnya, tenaga asing akan mengambil alih peran tersebut. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Ina Lim selaku pengamat pendidikan. Kita langsung sapa. Selamat siang, Bu Ina. Apa kabar di sana, Bu? Selamat siang, Mas Andrew. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, kita langsung saja membahas tentang minat pendidikan STEM di Indonesia yang semakin hari, semakin tahun, semakin menurun. Bahkan Kemendikti Saintek ini sudah mengeluarkan data lulusan STEM di jenjang universitas ya atau sarjana hanya 9% dari total keseluruhan mahasiswa yang ada di Indonesia. Bagaimana Bu Ina melihat kondisi kita pendidikan STEM di Indonesia saat ini, Bu? Iya, betul. Memang datanya menurun ya. Saya mengamati dalam 10 tahun terakhir peminat mahasiswa Indonesia yang mengambil bidang-bidang STEM paling tinggi itu ada di angka 36%. Tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Kemudian makin lama makin menurun sampai yang terendah itu tahun 2020 itu hanya 31,7%. Kemudian 2021 itu meningkat tajam, 34% mahasiswa kita yang ada di STEM. Tahun 2022 itu ada 35%, jadi naik lagi. Tapi 2024 menurun 32,5%. Dan di tahun ini per hari ini, saya baru cek tadi pagi, itu 32%. Dan kalau kita breakdown lagi ya dari STEM, itu semuanya menurun, baik itu kesehatan, MIPA, pertanian maupun teknik. Tapi penurunan yang paling besar itu ada di dunia kesehatan, kurang lebih 2%. Penurunannya dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang ada di jurusan kesehatan tahun lalu ya. Kemudian kalau kita lihat jurusan-jurusan soshum, itu ada yang menurun, ada yang meningkat. Peningkatan yang terbesar itu ada di jurusan pendidikan dan agama, Mas Andrew. Nah, jadi trennya, datanya memang cenderung menurun. Lalu apa yang membuat minat anak-anak kita menurun pada pendidikan STEM? Apakah pendidikan ini, STEM ini relevansinya jauh begitu ya? Tidak ada korelasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kemudian orang tuanya juga justru mengimbau anak-anaknya kalau masuk STEM itu hanya untuk orang-orang jenius begitu. Dan mungkin lapangan pekerjaannya tidak sebesar dengan minat-minat atau bidang pendidikan yang lain, Bu Ina. Ya, banyak faktor ya penyebabnya. Dari sisi pendidikan dasar dan menengah harus diakui kita gagal untuk menyajikan STEM ini dengan cara yang lebih menyenangkan bagi anak-anak sehingga menumbuhkan minat anak-anak. Anak-anak tidak melihat relevansinya. Pendidikan yang terlalu fokus sama hafalan, menghafalkan unsur-unsur kimia, periodic table gitu ya. Tapi mereka nggak melihat relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saya pernah nanya anak-anak di Madura, siapa di sini yang nggak suka kimia? Wah, semua angkat tangan. Tapi begitu saya tanya, ayo siapa cewek-cewek yang mau saya ajak bikin lipstick? Aduh, semua juga angkat tangan. Nah, padahal itu kan juga kimia. Banyak bahan material di sekitar kita itu berhubungan dengan kimia. Tapi anak-anak gagal untuk kita kasih tahu relevansinya, begitu. Sehingga minatnya nggak tumbuh. Itu dari sisi pendidikan dasar dan menengahnya. Sedangkan untuk menumbuhkan minat ini bisanya lewat project based sebetulnya kan.
Daripada menghafalkan rumus-rumus atau unsur-unsur kimia tadi, kalau anak-anak langsung diajak bikin misalnya sunscreen stick gitu ya. Nah, itu anak-anak kan pasti tertarik. Cuman kendalanya, nah ini sekarang di ujungnya anak-anak dihadang lagi dengan ujian nasional. Mohon maaf saya nggak menggunakan istilah-istilah baru ya, supaya tidak kita biasakan ganti pemerintahan, ganti istilah. Ujian yang diselenggarakan secara nasional tetap bahasa Indonesianya ujian nasional, begitu ya. Jadi saat ini sekolah-sekolah sedang sibuk kejar tayang. Nah, jadi saya khawatir project based learning yang sudah dimulai itu lama-lama akan makin sekolah-sekolah atau orang tua melihat tidak relevan. Toh di ujungnya harus ujian nasional untuk naik ke jenjang berikutnya. Akhirnya kejar tayang lagi, anak-anak nggak tertarik lagi dengan bidang-bidang STEM gitu ya. Nah, kemudian di tataran perguruan tinggi, menurut saya juga kurang cepat untuk membuka prodi-prodi baru di bidang STEM. Kayak misalnya tadi kita ambil contoh kesehatan, minatnya menurun karena kita mungkin taunya hanya dokter-dokter dan dokter ya jurusannya. Padahal kalau kita lihat data di aplikasi-aplikasi kesehatan, konsultasi terbesar itu adalah mental health. Nah, itu yang paling besar. Sedangkan mental health itu tidak hanya ranahnya psikolog. Jadi ada allied health professions. Di luar negeri itu banyak. Bahkan ada jurusan Bachelor of Health Sciences in Recreational Therapy. Itu ada kesehatan. Belum lagi terapi okupasi, belum lagi speech pathology, osteopathy, prosthetics, orthotics, podiatry. Banyak sekali daftarnya. Kita kurang cepat menurut saya kalau di tataran perguruan tinggi. Di tataran orang tua, banyak sekali salah persepsi bahwa jurusan teknik itu maskulin, hanya untuk laki-laki. Perempuan jadinya nggak otomatis tertarik gitu. Ya, jadi kalau anak-anak cewek di IPA dan merasa, oh saya udah terlanjur di IPA, harus ngambil teknik. Tapi teknik yang kepikir itu teknik industri. Karena alasannya ini teknik yang paling tidak teknik begitu. Nah, itu salah persepsi. Padahal jurusan teknik lulusannya itu merancang, mengevaluasi, menghitung, bisa bekerja di depan laptop juga, bukan ngebor gitu ya. Bukan teknisi dengan engineer itu berbeda. Nah, itu Mas Andrew banyak faktor penyebabnya. Banyak faktor dan cukup kompleks ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita namun usai jeda ya, Bu Wina. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ina Lim selaku pengamat pendidikan. Bu Ina melanjutkan diskusi kita, jadi angka minat STEM di Indonesia ini kan menurun dan kompleks sekali penyebabnya ya. Kalau misalnya lulusan dari STEM, sarjana-sarjana kita STEM ini semakin lama semakin menurun, apa dampak negatifnya untuk negara kita? Apakah ahli-ahli kita akan juga semakin berkurang sehingga negara akhirnya menggunakan tenaga-tenaga atau profesional-profesional dari luar negeri, Bu Ina? Sangat dimungkinkan ya, karena kan sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi bisa dilakukan oleh orang-orang di luar negeri tanpa mereka harus datang ke Indonesia. Kemudian kalau tadi saya kasih contoh kimia misalnya, kalau anak-anak kita tidak bisa berinovasi, membuat skincare sendiri, padahal kita kaya banget rumput lautnya, dan itu salah satu bahan baku untuk skincare misalnya, atau kosmetik. Anak-anak kita hanya bisa memindahkan barang ya, beli dari luar negeri jual ke Indonesia. Padahal zaman sekarang dengan adanya teknologi, produsen itu bisa langsung mencapai konsumen tanpa perlu afiliator, ya influencer, middleman, itu bisa dilewati oleh mereka. Nah, ini akhirnya kita tidak bisa berinovasi dan tidak bisa menjadi produsen juga. Akhirnya kita hanya mengandalkan produk-produk atau skill atau layanan dari luar negeri nanti takutnya. Karena demand dunia STEM ini tinggi sebetulnya, lebih tinggi. Tapi supply kita tadi lulusannya kan jauh lebih kecil dan itu akan diisi tenaga kerja asing. Jadi supply dan demand ini tidak
seimbang ya. Jadi ya mau tidak mau negara akan banyak menggunakan tenaga-tenaga profesional-profesional dari luar. Kemudian agar bisa menjadi magnet begitu ya, anak-anak kita mau masuk ke dalam pendidikan STEM, apa yang seharusnya dibenahi Bu dan apa yang perlu segera dirubah agar anak-anak kita bisa tertarik dan lebih fun begitu belajar STEM karena anak-anak kita biasanya kalau melihat STEM ini, wah mereka udah berat duluan mentalnya karena akan banyak bersinggungan dengan hitung-hitungan, rumus-rumus yang sangat membingungkan untuk mereka. Bagaimana supaya lebih fun untuk anak-anak kita STEM ini, Bu? Ya, yang project based tadi Mas Andrew, Hmm, kalau saya kasih contoh anak saya nih sekarang lagi mengerjakan project, lagi belajar tentang gaya gravitasi gitu ya, fisika. Nah, tapi dalam mempelajari gaya gravitasi, itu dari kata-kata gravity, itu pelajaran bahasa Indonesia meminta anak-anak membuat puisi mengenai gaya gravitasi. Dari puisi yang sudah dibuat, kemudian guru musiknya meminta anak-anak untuk membuat lagu dari kata-kata gravity atau gaya gravitasi. Nah, ini kan interdisiplin, kolaborasi antar guru mata pelajaran untuk proyek tertentu. Nah, ini anak-anak jadi belajar fisika itu dengan lebih menyenangkan karena anak-anak mungkin ada yang suka musik, begitu kan? Ada yang tadi suka bikin puisi, jadinya tertarik dan melihat relevansi antara koneksi antara misalnya kehidupan dengan gravitasi dan lain sebagainya. Nah, ini project base yang kita harapkan untuk meningkatkan minat anak-anak. Ada juga rektor perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mengajarkan organic chemistry, tapi mahasiswanya disuruh bikin film horor tentang organic chemistry. Tapi anak-anak kan jadi tertarik ya untuk bikin film horornya, sehingga mereka punya motivasi dari dalam untuk mencari tahu, belajar lebih lanjut mengenai organic chemistry. Nah, jadi pembelajaran yang lebih menyenangkan ini yang mungkin bisa meningkatkan minat anak-anak. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kebijakan, tahun 2017 itu pernah dari Kemdikti kita membuat aturan larangan universitas untuk membuka prodi-prodi baru di bidang soshum. Jadi hanya diberi izin kalau perguruan tinggi membuka STEM. Nah, itu juga mungkin saya melihat makanya ada peningkatan tajam ya tahun 2021 ya, minat terhadap STEM. Perguruan tinggi mau nggak mau kayak di-push, dipaksa untuk membuka prodi STEM dan mau nggak mau mereka harus mensosialisasikan, memasarkan gitu ke anak-anak untuk menarik minat. Ya, ini juga bisa membantu meningkatkan, Mas Andrew. oke. Itu kalau dari sisi pendidikan tinggi ya atau dari universitas. Kalau untuk dari SMA, SMP, bahkan SD, ini apakah sistem pendidikannya juga harus dirubah, Bu? Karena sekolah-sekolah kita kebanyakan mengajar para murid dengan cara untuk menghafal sebuah pelajaran, bukan untuk berpikir, sehingga anak-anak seharusnya sebaiknya juga diberikan stimulan agar mereka bisa berpikir untuk memberikan ide, gagasan, kemudian inovasi-inovasi, sehingga STEM itu bukan hal yang tabu lagi untuk anak-anak kita. Betul, makanya itulah bukan karena apa saya menentang sekali dikembalikannya ujian nasional, tapi karena ini saya tidak melihat sinkron antara Kemendikti Sainteknya sudah paham di dunia industri itu membutuhkan lebih banyak STEM. LPDP-nya juga sudah bagus, 80% beasiswa diarahkan untuk bidang-bidang STEM. Ini kan untuk mendorong ke sana. Tapi dari sisi pendidikan dasar dan menengah, kalau tidak berkolaborasi dan sejalan mengarahkan anak-anak ke sana, ini akan nggak sinkron tadi begitu ya. Jadi kebijakan dari pemerintah ini harus sejalan. Nah, saya khawatirnya tadi, kalau ujian nasional ini dilanjutkan, dan kenyataannya sekarang semua kejar tayang, konten, nggak keburu untuk pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis proyek yang mendalam. Karena setelah anak-anak diminta membuat proyek, sebetulnya setelahnya anak-anak itu juga harus mempresentasikan. Di sini anak-anak belajar communication skills yang juga dibutuhkan di era industri sekarang. Bukan sekedar menjawab soal. AI lebih jago menjawab soal. Jadi anak-anak juga harus bisa mempertanyakan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap proyek-proyek yang dilakukan temannya.
Kalau menjawab soal, itu AI lebih jago, sedangkan ujian-ujian nasional menjawab soal. Kemudian bimbel drilling lagi, ini kan hafalan. Sekarang ini yang sedang terjadi, Mas Andrew. Jadi sekolah-sekolah pada prakteknya mewajibkan anak-anak mengambil ujian nasional, kemudian banyak soal-soal latihan yang anak-anak belum mendapatkan dan itu diajarkan, sehingga sekarang kondisinya guru-guru sibuk kejar tayang, mempersiapkan anak-anak untuk ke ujian nasional ini. Nggak ada waktu untuk project base tadi. Ini yang saya khawatirkan pelan-pelan yang pembelajaran berbasis proyek, lama-lama otomatis tidak terpakai. Karena guru melihat percuma, nanti di ujungnya, toh kita harus ujian nasional. Nah, jadi nggak sejalan dengan Kemendikti Sainteknya yang mau meningkatkan minat di STEM. Jadi Kemendikti Saintek dan Kemendikdasmen ini harus satu suara, satu pemikiran ya Bu ya? Betul sekali. Oke, terakhir apa harapan Bu Ina dengan pendidikan STEM kita dan juga mungkin ada pesan untuk para orang tua kita agar bisa berani begitu ya dan bisa melihat lebih luas lagi bahwa jurusan STEM ini sangat luar biasa sekali dan bahkan bisa banyak berkontribusi bagi negara kita. Ya, satu hal yang paling cepat yang saya berharap dilakukan, kita lihat dari data tadi ya, peningkatan yang paling besar ada di jurusan-jurusan pendidikan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas guru kita, itu startnya juga dari sana. Jadi satu hal yang bisa dilakukan, perketat syarat masuk untuk jurusan pendidikan. Nah, itu aja sudah mengurangi angka luar biasa besar karena mahasiswa aktif kita di jurusan pendidikan itu ada sekitar 22,5% saat ini. Dan itu yang tertinggi. Selama 10 tahun jurusan pendidikan itu menduduki peringkat tertinggi, jumlah mahasiswanya terbanyak. Nah, jadi satu hal mungkin kalau bisa diperketat dulu syarat masuknya, sehingga itu bisa berkurang jurusan pendidikannya. Tapi sambil jalan tadi persepsi orang tua perlu kita, salah-salah persepsi ini perlu kita sosialisasikan. Bahwa jurusan STEM untuk siswi perempuan itu juga berguna banget. Kayak tadi kesehatan misalnya ilmu gizi. Jadi masih banyak mindset, toh perempuan nanti toh masuk dapur, nggak perlu kuliah yang susah-susah. Padahal kita lihat sendiri masa pandemi kena disrupsi. Kalau hanya mengandalkan suami yang mungkin tadinya pilot, kemudian tahu-tahu pesawat tidak terbang. Nah, kadang peran istri kan juga bisa membantu. Tapi kalau tidak memiliki keahlian, hanya bisa mungkin hanya sekedar masak tadi masuk dapur, bandingkan dengan memiliki ilmu gizi misalnya. Dia bisa membuat catering yang lebih ada added value-nya untuk anak-anak autis yang harus gluten free, untuk orang-orang yang mau diet, untuk para atlet yang membutuhkan diet tertentu misalnya. Nah, itu kan jadinya bisa ada added value kalau punya skill. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menjadi insight penting untuk pemerintah dan masyarakat luas, untuk pemirsa di rumah juga, agar kita bisa bersama-sama meningkatkan minat pendidikan STEM di tanah air kita tercinta. Terima kasih Bu Ina telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Bu Ina. Terima kasih Mas Andrew, salam sehat. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda merayakan peringatan Hari Perempuan Pedesaan di Medan, Sumatera Utara. Usai jeda di Halo Indonesia.